kasih. Yesus Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagi aku ada saat ini. Benar Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Benar Tuhan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Terima kasih, terima kasih. Firman Tuhan sampai Yesus, Engkau sangat baik, amin, teramat baik bagi. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Kami boleh menghirup oksigen dengan cuma-cuma tanpa bayar. Amin. Itu serasa terima kasih yang tak bisa dibilang dengan kata-kata kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang terbaik. Kami boleh lakukan itu 6 hari lamanya. Dan hari ini Tuhan kami datang di tempat ini mengucap syukur. Dan karena kami dipaksa, dan karena tanggung jawab kami, tak keharusan yang harus kami kerjakan, bahwa pada setiap hari ini kami datang di tempat ini untuk menguduskan segala sesuatu, berdoa mengucap syukur kepada-Mu, bahkan kami akan dibekali oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang Hamba sampaikan benar-benar dari isi hati-Mu yang dalam, supaya kami semua dapat diberkati, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diberi kepastian, yang lututnya goyang Tuhan, untuk beri kekuatan bagi mereka supaya mereka boleh berdiri tegak. Terima kasih pergumulan tantangan kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati lewat kebenaran firman. Kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, yang coba-coba mengambil benih, kami percaya iman kami lebih besar daripada iman yang ada di dunia ini. Kami mau ikat patahkan tolak, kami perintahkan dalam nama Yesus keluar dari tempat kami beribadah ini, bahkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua bahkan hamba-Mu. Dalam nama Yesus berbicaralah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, kami kesenangan. Good. Ya. Kemarin, tadi malam orang sempat ya berkomunikasi dengan banyak orang, dan akhirnya Tuhan kasih satu firman yang orang harus belajar hari ini, bahwa saudara datang ke gereja atau misalnya ikut Tuhan, menurut saudara cari apa sebenarnya dari Tuhan? Ya, karena saudara mau tidak ikut Tuhan, tetap ada tantangannya, saudara. Saudara mau tidak setia dengan Tuhan, tetapi ketantangan ada. Atau misalnya, jangan pikir saudara ketika ikut Tuhan berarti masalah beres. Berarti kita kalau ikut Tuhan, kita sudah sakit-sakit, ya, kita kerja, apa saja yang kita kerja Tuhan berkati. Ya itu memang janji firman Tuhan dan itu akan terjadi. Tapi orang harus belajar, jangan orang taruh motivasi orang di hal-hal yang materi, hal-hal yang fisik,
yang itu, tapi saudara pernah sadar bagian Tuhan saudara pernah lakukan. Ya, jangan hanya berpikir begini, Tuhan dengarkan kita terus. Ya, berarti Tuhan, kalau Tuhan jawab kita berdoa, misalnya kita berdoa untuk sembuh dan sakit, berarti Tuhan jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak jawab kita berdoa, berarti Tuhan itu bukan Tuhan. Itu masalah yang sangat terjadi dalam kehidupan saudara, bahkan juga orang di luar sana yang tidak mengerti esensi Tuhan. Ya. Karena ada hal-hal yang harus orang pelajari baik-baik. Misalnya saya kasih contoh. Sadar misalnya Abednego itu ketika api dipanaskan 7 kali lipat, ya, itu pasti orang kalau di hadapan seperti itu gugup ya. Daniel ketika dimasukkan di kandang singa, ya. Kalau saudara pergi di kebun binatang misalnya saudara, atau sudah juga berbinatang, saudara pergi di padang gurun di area Amazon sana kan banyak singa. Saudara naik motor begini, kira-kira saudara pada diturunkan salaman dengan singa, halo singa, halo harimau, nggak berani. Artinya ketika saudara tahu bahwa ini berbahaya, tapi ketika Daniel itu dilemparkan di kandang singa, kenapa singa itu tidak makan dia? Ya, karena Daniel itu nyadar mau daging. Ya. Kalau orang paham hal seperti ini, kenapa Daniel itu tidak dimakan singa? Karena Daniel itu bukan daging. Makanya orang harus belajar esensi kehidupan orang itu bukan lagi bicara mengenai daging. Karena daging itu kan sekatakan bahwa dalam Matius berapa itu? Matius 6 ayat yang ke-33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang perlu kita lakukan adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya saya ketawa orang bilang begini, ada banyak orang cuma satu saya temukan. Biar orang gereja-gereja, mari kita lebih rohani. Ya, artinya begini, orang harus punya logika berpikir bahwa yang sudah gereja belum tentu selamat, apalagi itu yang masuk gereja pun belum tentu selamat. Karena Alkitab sudah katakan bahwa orang benar saja hampir-hampir tidak selamat, apalagi yang masuk gereja. Ya, makanya kita lihat rohani kita biar jangan masuk gereja, mari kita kasih duit orang miskin, oke lah. Ya. Dan itu terus bisa lihat, sedangkan aturan organisasi saja, aturan pemerintah saja, orang tidak lakukan, apalagi dengan aturan yang tak tertulis. Ya. Itu yang harus orang pahami baik-baik. Nah, saudara kalau ikut Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa jangan pikir kita kalau sudah ikut Tuhan berarti esensinya kita itu sudah sembuh dari sakit, sudah kita kerja banyak duit, ya kita kerja apa saja Tuhan berkati. Jangan. Karena itu bukan bagian yang harus orang pahami. Karena orang ini sudah dewasa. Kalau saudara lihat orang kalau baru pertama kali bertobat, ya banyak sekali lihat mujizat. Misalnya 12 murid Tuhan Yesus itu waktu mulai ikut Tuhan, orang sangat banyak sekali lihat mujizat. 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang makan, kasih makan. Ya. Apalagi orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, Lazarus yang mati 4 hari dibangkitkan. Itu mujizat yang luar biasa. Tapi orang tak berubah. Berarti mujizat itu tidak menjamin. Nah, itu bagian orang-orang yang baru bertobat. Nah, kalau orang yang selama, dewasa, orang tidak perlu lagi lihat mujizat untuk percaya Tuhan. Walaupun Tuhan saya tolong kita, tadi saya katakan kepada Bapak, kalau misalnya Tuhan izinkan sakitmu, masalahmu tidak kelar-kelar sampai engkau mati, apakah Tuhan juga tetap bekerja di Tuhan? Apakah kamu akan tetap menyembah Tuhan? Ya, orang itu selalu begitu. Yang saya berdoa berdoa Tuhan, kita banyak kita sembuh-sembuh. Berarti Tuhannya jawab, bukan Tuhannya jawab. Seringkali orang harus pahami bahwa itu bukan Tuhan jawab. Tuhan lagi mendewasakan hidup saya. Ya, makanya orang harus belajar. Saya akan
Ada beberapa misalnya kesaksian Yusuf Roni ketika dia ikut Tuhan, pertama kali ikut Tuhan, dia harus dipenjara 7 tahun. Bayangkan, dia bilang, Tuhan kenapa jadi begini? Kita so bertobat, kita so ikut Tuhan, kita so sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kenapa kita harus dipenjara? Artinya begini, berarti butuh perubahan dari dalam. Paulus pun itu ketika mulai ikut Tuhan, ya, dia itu bukan belum mengerti Tuhan, artinya so Kristen, tapi belum kenal Tuhan. Paulus itu sangat jago, teolog terkenal juga. Ya, dia Sanhedrin. Jadi artinya dia itu orang-orang ahli Taurat, mengenal firman Tuhan. Hukum Taurat itu 5 kitab besar orang hafal, tapi pengenalan Tuhan orang belum kenal. Makanya dia itu harus diasingkan di negeri Arab 14 tahun, harus diasingkan supaya dia itu melawan kedagingannya, saudara. Nah, tadi saya katakan bahwa terang kalau ikut Tuhan Yesus, yang saya sebut adalah orang harus bayar harga, saudara. Bayar harga dengan cara apa? Terbuka dalam Roma 13 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya. Kalau di Alkitab terangkan ayat 7 dan ayat ke-8 itu kan dipisahkan dengan tema berbeda. Tapi sebenarnya Alkitab ini sebagai surat yang tersambung. Ini cuma lembaga Alkitab memberikan begini supaya gampang untuk membaca. Nah, saya bacakan saja. Ayat 7 berkata begini. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang hendak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini berbicara tentang manusia kepada manusia. Saudara, kalau ikut Tuhan, kalau ingin benar-benar Tuhan kenal saudara, yang parah kan begini, saudara kenal Tuhan, tapi Tuhan yang kenal saudara. Sayang, saudara merasa bahwa kita sudah rajin beribadah, berarti kita itu sudah rohani. Nah, itu kan parah sebenarnya. Berarti orang menganggap bahwa orang itu sudah kenal Tuhan, kita kok kenal Tuhan. Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu pemberi mujizat. Tuhan itu kalau kita berdoa, tapi tangan itu kalau dia sentuh orang sembuh. Kalau kita berdoa, kalau misalnya kita berdoakan orang B, sesuatu yang di luar dari kemampuan itu terkabul. Nah, hati-hati, Tuhan mungkin belum kenal Tuhan secara yang dalam. Kan Tuhan suka katakan bahwa kamu kalau misalnya beribadah kepada Aku, tapi kamu punya salah di luar atau punya masalah dengan saudaramu, tinggalkan mesbah itu. Artinya begini, seakan-akan Tuhan itu bukan tidak suka ditemui, tapi yang Tuhan mau bereskan dulu urusan saudara dengan sesama manusia. Saudara tahu salib itu begini, cross itu tanda plus, ya. Vertikal, horizontal. Vertikal itu berbicara tentang sesama manusia. Horizontal itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Makanya perlu yang namanya doa. Ya. Doa itu sangat perlu, saudara. Kapan saudara bergerak, berdoa, karena tadi saya sudah banyak kali katakan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa saudara kuasai, ada hal-hal yang tidak bisa saudara atasi, saudara. Misalnya, saudara biar minum madu 1 botol hari-hari, saudara belum tentu sehat. Ya. Saudara biar minum obat sebanyak-banyak, saudara belum tentu menjamin saudara itu sehat. Ya. Tapi saudara harus perhatikan baik-baik, kesehatan, umur panjang ada di tangan kanan dan tangan kiri itu jauh lebih baik. Nah, berarti begini, bagaimana Tuhan harus kembali? Tuhan harus itu tadi, bereskan segala urusan Tuhan dengan manusia. Itu yang pertama. Yang selanjutnya dikatakan begini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, kecil maupun besar. Jangan pernah terbawa hutang. Hutang sini bukan cuma masalah mungkin hutang ekonomi. Ya. Kalau hutang misalnya, saudara punya hutang di sana, dan saudara, kita untuk sementara mungkin nanti kita mengganti, dan saudara ganti, itu bukan hutang, itu perjanjian.
yang saudara tepati. Ya. Kalau mau utang yang saudara harus bereskan itu berarti begini, saudara ambil hak orang dan saudara tidak mengembalikan hak orang. Itu berhutang, kecil atau besar saudara harus lunaskan. Yang selanjutnya dikatakan lagi, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Hukum Taurat itu saudara harus tahu bahwa ada 10 hukum Taurat. Di sana ada jangan menyembah Tuhan Allahmu dengan sembarangan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lahir umurmu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dosa tentang sesamamu, jangan mengamini apa yang dipunyai sesama. Berarti kalau orang sudah mengasihi sesama, orang sudah menggenapi hukum Taurat tadi, saudara. Ini yang esensi yang harus saudara lakukan kalau memang benar-benar saudara mengikut Tuhan. Saudara harus bereskan dulu urusan saudara dengan manusia, serang manusia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika saudara mau melayani Tuhan, saudara harus bereskan yang namanya nasar saudara. Seringkali orang keseleo, kalau baru mulai bertobat, kita semua setia dengan Tuhan, kita semua melayani dengan Tuhan, kita berjanji. Ya, karena saya sudah berapa kali saya lihat ada orang, ya, ketika belum banyak duit, setia sekali melayani Tuhan, ya, datang ke gereja. Tapi ketika dia sudah mulai, saya bukan bicara doi ya, sudah mulai banyak pekerjaan itu sudah membutahkan diri. Ya. Tuhan tahu Pak, kita biarnya ibadah, Tuhan tahu kita hati. Mari kita doi ini kita kerja, karena banyak orang seperti itu. Ya. Orang harus sadari bahwa jangan sampai begini. Ya mungkin dengan pelayanan yang kurang juga bisa memedoi Tuhan. Karena ada banyak hamba Tuhan yang jatuh di pelayanan juga. Karena tidak gampang juga. Melayani Tuhan itu tidak gampang. Orang harus bayar harga apa yang Tuhan nasarkan untuk Tuhan. Orang harus bayar walaupun untuk kapan. Bersyukur kalau orang sempat bayar, kalau belum orang mati. Ya. Kalau orang sempat mati baru orang belum bayar, nah itu masalah yang harus orang bereskan di kekal. Dan di kekalan sana tidak ada orang dalam, saudara. Ya, kalau pilih capil, bikin KTP, ada pilih kawan rumah. Boleh 100.000 boleh atau ada. Itu di dunia ada orang dalam, saudara. Tapi kalau di surga orang dalam cuma satu, Tuhan Yesus. Nah, bagaimana supaya terang ada orang dalam? Terang harus setia kepada Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Dengan cara kita harus bayar janji yang saudara pernah ucapkan. Kita setia dengan Tuhan. Ya. Kita sudah menyanyi dunia. Ya. Orang harus hati-hati. Itu perjanjian kita dengan Tuhan. Apalagi misalnya satu hal yang harus kita perhatikan bahwa seringkali orang tidak mengerti perjanjian ketika pernikahan. Ya. Kalau orang sekawin nikah, jangan cuma pikir orang itu berjanji hanya di hadapan pendeta. Orang itu berjanji di hadapan Tuhan. Makanya saudara kalau pilih motor punya tanda tangan perjanjian. Kalau saudara tidak tepati perjanjian itu, motor itu akan ditarik. Orang leasing akan tarik sama dengan Tuhan. Saudara kalau berjanji dengan Tuhan dan saudara tidak tepati itu, habis saudara akan habis. Karena kalau bilang Tuhan itu tidak pernah ada utang dengan saudara, malah saudara yang punya utang dengan Tuhan. Saudara kalau bayar oksigen di rumah sakit 1 jam itu 500.000. Saudara pernah lihat orang kalau tarik kursusnya tak balik? Itu parah. Tapi saudara sakit sih masih sedap. Artinya syukur yang harus saudara
pendeta kita banyak ibadah. Kita sudah berdoa lama, tapi proyeknya pernah cair-cair, tapi tendernya pernah cair-cair. Kita marah untuk pendeta bilang begini, mana marah dengan kita dah? Kalau mana marah dengan kita marah. Nah, kita marah. Dia doa pendeta. Kita marah dengan Tuhan. Pendeta itu sampai kaget. Masa bisa marah dengan Tuhan? Ya kalau cuma marah pendeta, saudara jangan pernah minder bahwa misalnya dia pendeta S2 berarti saudara tidak boleh marah. Bisa. Dia cuma status pendeta, tapi dia bisa salah juga. Jangan saudara nilai bahwa dia sudah S2 berarti dia itu nyamuk salah. Nah, mungkin itu saudara. Di neraka sana pun banyak orang pendeta. Karena pendeta itu dapat rohani biasanya nyanyi dengan setimpal. Ya. Tanya istrinya di rumahnya bagaimana. Ya. Karena yang tahu DP asli hanya DP istri sama dia saja. Saudara jangan cuma lihat atas begini, tapi yang tahu DP asli itu tapi istri, tapi anak-anak di rumah itu bagaimana. Ya. Karena kalau dia harus mimbar begini, atau misalnya di depan umum terang berdoa, terang bisa tipu orang di luar. Terang bisa tipu orang yang sementara terang doakan, saudara. Esensinya kan begini, tapi terang tidak bisa tipu Tuhan. Ya. Karena yang Tuhan mau adalah buah dari praktik yang saudara lakukan setiap hari. Ya. Jangan misalnya, contoh saya kasih contoh lain. Ini agak mengerikan sih. Ada seorang bapak mengatakan begini, kita dulu waktu masih jadi samas, ya, banyak mujizat kita lakukan. Berarti kita langsung berpikir begini, berarti dia waktu samas rohani, ya. Waktu dia berhenti jadi samas, atau misalnya waktu dia berhenti dari jabatannya, dia sudah rohani. Itu kan kasihan. Berarti pernah ukur kerohanian itu dari ibadah, dari masuk gereja, dari tanggung jawab gereja. Nah, orang jangan seperti itu. Orang dewasa, orang harus rohani, walaupun orang hanya tukang memaras. Ya, orang harus rohani, walaupun orang hanya kerja di tambang. Orang harus rohani, walaupun mungkin kita coba dalam BP. Karena itu isunya bukan masalah. Misalnya, saudara suka baku bola, saudara belajar kepada Ishak. Ishak itu petani sukses, ya. Ishak itu dia menabur waktu panas panjang. Kalau kita mengatakan kekeringan melanda, ya kalau bahasa keren sekarang bilang waktu panas melanda, Ishak menabur. Tapi Alkitab mengatakan di bawah Ishak itu dari tahun ke tahun menjadi kaya. Orang kan suka baca itu, tapi orang tidak baca di bawah. Ya, dia menabur kapan? Kalau saudara suka, misalnya penginjilan, belajarlah kepada Elia, ya. Belajarlah kepada Elisa, belajarlah kepada Yohanes, dan juga belajarlah kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara suka masuk dalam politik, saudara belajarlah kepada Daniel, saudara belajarlah kepada Yusuf. Kalau saudara suka, misalnya jadi perempuan bijak, saudara belajarlah kepada Naomi. Ya, saudara kalau suka jadi ratu, saudara belajarlah kepada Esther. Itu esensi. Jadi bukan misalnya bisa saudara berapa kali katakan bahwa jangan berpikir bahwa kita ketika di gereja itu rohani, ketika di luar kita tidak perlu rohani, kita duniawi. Itu tak berbalik sebenarnya. Orang tidak ada dimanapun, orang harus tetap rohani, jaga yang harus orang bisa jaga. Misalnya kelakuan kita harus jaga, ya. Respon kita daripada orang lain harus jaga. Jangan jaga yang saudara tidak bisa jaga. Misalnya masa depan saudara tidak bisa jaga, ya. Apalagi ya kesehatan saudara tidak bisa jaga. Yang bisa jaga hanya Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan jaga yang tidak bisa orang jaga, yaitu kesehatan, yaitu kematian, yaitu masa depan orang serahkan kepada firman Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Itu poin yang kedua.
yang harus terjaga adalah tangan kita, saudara. Saudara harus jaga tangan kita. Ya, karena tangan ini bicara dengan pekerjaan, saudara. Tangan ini keluar masuk dimanapun saudara akan bicara tentang tangan, saudara. Karena tangan itu kalau di Alkitab ya bahwa umur panjang, kekayaan ditentukan dari tangan Tuhan. Nah, Tuhan harus jaga tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa jaga, ya, kalau cuma luka terapi, atau misalnya ya ada yang putus tangan, atau misalnya apalah, itu tidak masalah. Itu hanya fisik, tapi tangan rohani kita. Alkitab mengatakan begini, jangan terburu-buru menumpak tangan, ya, karena impartasi apa yang saudara keluarkan dalam hidup saya dan saudara itu akan terimpartasi kepada orang yang saudara tumpang tangan. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat ke belakang dulu, Tuhan tidak tanya dulu, Tuhan langsung main plak. Ya, saya agak lucu orang ketika punya kesaksian. Kita kalau dengar doa, ya merinding sekali. Kita kalau dengar doa atau tangan ketika dia tumpang tangan langsung plak rubuh. Ya, saya bilang, saya kalau belajar, terang kalau belajar hal seperti itu gampang sebenarnya. Ya, cuma kasih naik string tinggi, kasih naik tinggi, kasih main di perasaan. Ya, saudara ketika ditumpang tangan akan rubuh. Cuma saudara perhatikan. Ketika Bapak Tuhan mulai, kalau yang asli itu tanpa penyembahan, tanpa musik, ketika dia tumpang tangan langsung rubuh. Tapi bukan itu isunya, saudara. Saudara lihat manifestasi di dunia ini banyak sekali. Misalnya, saudara pernah lihat orang kerasukan roh Allah ini, manifestasi itu secara tertawa? Saudara belum pernah lihat. Ada orang bahasa roh tertawa. Ya. Saudara mungkin belum pernah lihat. Kalau saudara lihat pasti aneh. Atau misalnya, saudara pernah lihat orang manifestasi itu menangis, itu biasa. Atau misalnya ubah giling-giling itu, dulu kesana. Itu tidak ada masalah loh, menurut Alkitab. Tapi yang utama adalah perubahannya. Jadi sudah terserah memanifestasi misalnya ketika penyembahan saudara bahasa roh kencang, atau misalnya saudara ketika penyembahan saudara menangis, atau misalnya saudara ketika penyembahan saudara tertawa, atau misalnya saudara ketika penyembahan saudara langsung sujud menyembah Tuhan, sujud lutut di lantai. Tidak masalah. Ekspresikan semua itu untuk Tuhan, tapi intinya bukan itu. Intinya berubah. Intinya dari yang tidak rajin-rajin beribadah, datang beribadah. Dari yang tidak rajin doa, tiap mau tidur rajin berdoa. Dari yang tidak rajin bangun pagi berdoa, bangun pagi berdoa. Dari yang tidak rajin ketika mau pergi kerja atau pergi di mana berdoa, ya sudah. Tidak lama kok saudara. Ada satu saksi yang bilang begini, kita kok malu kok berdoa di muka umum. Jadi kita bicara kan, kalau kita semua pikir, kalau semua kok, taruh pura-pura kasih jatuh apa di tanah kok kita, terima kasih Tuhan. Jadi itu berarti begini, saudara. Tuhan mengatakan bahwa kalau saudara malu di hadapan manusia untuk Tuhan, maka Tuhan pun akan malu di hadapan Allah. Saudara harus tahu bahwa esensinya harus seperti itu. Tadi yang pertama, orang harus jaga tangan. Tapi yang kedua, orang harus jaga orang pemuluh. Ya. Orang buka dalam Pengkhotbah 5. Ya. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-5. Maka saya tidak salah ayat. Ya. Poin yang kedua yaitu kita harus jaga mulut kita. Pengkhotbah
Jagalah mulutmu membawa engkau, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Saudara kalau baca ayat ini, mungkin saudara dengar secara biasa, tapi kalau saudara baca kata hilaf, itu orang seringkali tercari dalam hidup saudara. Aduh kita kok lupa, ya hati-hati saudara. Karena orang itu sudah pernah mengeluarkan kata-kata, oh iya, siap, ya. Tapi ketika orang tidak jaga mulut kita, berarti yang orang katakan adalah, aduh kita kok hilaf. Itu bahasa kita, tapi bahasa yang sekarang kan kita lupa. Aduh minta maaf. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Tapi orang harus tahu ketika, makanya tadi saya katakan, orang harus jaga mulut kita, orang harus lebih banyak diam daripada berkata-kata. Yang esensi, yang harus terlakukan, harus orang katakan, itu yang harus berkatakan. Kalau tidak perlu, tidak usah. Misalnya, memakai itu yang perlu, yang untung. Atau mengatakan yang sia-sia. Misalnya, kita perlu maksudnya pernah sembuh-sembuh. Nah itu kan kata-kata sia-sia ya. Kita sudah obat ininya sembuh. Nah itu kan kata-kata sia-sia. Berarti tidak punya iman. Ya. Dan iman itu bukan hanya sekedar iman saja. Kalau saudara baca, saya lupa ayatnya, tapi di sana jelaskan bahwa iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kedua baru pengharapan. Ketiga baru iman. Alkitab mengatakan bahwa saudara biarpun mampu memindahkan gunung. Gunung itu bisa tentang masalah, keuangan, utang lunas. Saudara kalau membereskan itu, tapi kalau saudara tidak pernah tolong orang, saudara tidak punya kasih kepada orang lain, tidak ada guna. Karena iblis pun bisa bikin mujizat. Seperti tadi malam itu, dia bilang kalau kita bilang mati dia. Iblis bisa bikin mujizat. Tapi kalau kita dia bilang karena mati, kita tidak mau mati. Karena kematian itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Berarti kalau dia bilang mati, berarti yang mati itu punya rusak dalam hati, punya kerusakan, punya yang kotor dalam hati. Makanya perlu dibersihkan. Punya iman, punya hubungan dengan Tuhan tidak benar. Makanya kalau orang tahu kematian kita di tangan Tuhan, jadi yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan. Ya, Matius 7 ayat 23 itu. Aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Orang tidak menjaga mulut kita. Yang terakhir adalah orang harus belajar untuk jaga hati kita. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saya kasih tahu saudara bahwa mulut ini adalah jendela hati. Mulut orang ini, kalau saudara baca di, saya lupa buku apa itu, tapi mulut ini sebenarnya bahasa ininya bukan mulut, lubang yang ada di tubuh kita, jendela. Jadi bagaimana supaya orang bisa lihat isi hati seseorang lewat mulutnya? Orang harus balian di jendela. Oh begitu, kok tidak isi kamar. Oh kamar itu bicara apa? Bicara hati kita. Kamar itu bicara pribadi, saudara. Makanya Alkitab mengatakan Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Berarti orang disuruh waspada. Jangan
pikiran, dari pikiran pergi ke hati, dari hati akan keluar lewat mulut. Makanya, saudara, kalau Doni mungkin tahu, kalau Doni misalnya atau Cika, kalau saudara sering-sering buka real itu mindset pikiran manusia sebenarnya. Kalau Doni biasa misalnya, kalau saya buka real itu selalu tentang rinca atau apa. Kalau saudara sering buka real tentang rinca, tanpa saudara pikir-pikir lagi ketika saudara buka real, langsung keluar rinca. Fokus real itu rinca, apa yang saudara baca. Makanya kalau saudara fokus itu akan keluar semua itu. Tapi kalau saudara fokus kepada firman Tuhan, ketika saudara buka real, firman Tuhan semuanya. Nah, sama dengan pikiran Tuhan, sama dengan hati Tuhan. Kalau kita berpikir hati terus, ya kita kuat, mau dia kaya, aduh kita susah bekerja, padahal dia sukses dong. Kita sakit-sakit, dan melihat orang di luar sana yang setia dengan Tuhan, nyala sakit-sakit, jangan saudara. Orang di dalam Tuhan. Ya, ingat kata-kata Sadraq, Meshach dan Abednego, walaupun Tuhan tidak tolong, ya bukan Tuhan tidak mampu tolong, Tuhan pasti tolong. Orang tidak akan pernah menyembah. Artinya begini, walaupun masalah kehidupan saudara tidak beres, sakit tidak sembuh-sembuh, asal sakit. Karena ada masalah yang sebenarnya kenapa tidak beres, itu masalah dengan orang lain yang harus terbereskan. Ya kalau misalnya saudara ada masalah yang tidak merugikan orang lain, bersyukurlah. Misalnya kita bisa sekolah balai dokter yang sembuh-sembuh, bersyukurlah. Ya. Seperti Petrus ketika Raja Nero mengatakan begini, kalau kamu cari kedamaian, carilah kepadaku. Ya. Apa jawab Petrus? Mengatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi gugur. Artinya begini, kalau cuma yang fana itu semua akan hilang. Ya, tapi hanya kebenaran firman Tuhan yang kekal, tinggal tetap. Nah, apa kata Nero? Kalau kamu tidak mau, ya berdoalah antar malam, besok kamu akan disalib. Kalau saudara sekarang, oh Tuhan, lepaskan kami dari salib ini, oh Tuhan, lepaskan kami dari pencobaan, itu kan logik berpikir orang. Kalau orang berbicara, misalnya besok ada misalnya ada masalah yang harus saudara selesaikan, pasti saudara berpikir langsung berdoa, atau misalnya saudara divonis kamu kanker, saudara akan berdoa, Tuhan, ya saudara mau Tuhan lepaskan saudara dari penyakit. Tidak. Petrus hanya mengatakan begini, oke lah, bolehlah disalib, tapi dia minta aku disalib terbalik. Jadi sebenarnya bukan masalah yang panas saja yang harus Tuhan rubah, hati kita perlu dirubah. Karena itu yang perlu sebenarnya. Cara kita yang perlu dirubah, keluarga kita yang perlu dirubah, pikiran kita yang perlu dirubah, yaitu akal budi, ya metanoia. Dari saya kasih contoh dari kupu-kupu, ya dari kepompo, habis itu jadi ulat. Ya ulat kan semua orang dimau, ya orang semua dimau, ya ulat. Habis itu jadi kupu-kupu. Kalau jadi kupu-kupu, orang semua suka. Makanya ada statement mengatakan begini, berusaha untuk kaya, karena kalau kamu sudah kaya, orang semua akan suka. Memang betul, memang itu dunia berpikiran. Orang kalau miskin, ya saudara biar kata-kata hebat, orang yang peduli. Maka kalau saudara kaya, biar cuma saudara batok, orang langsung betul itu betul. Padahal cuma batok, gara-gara kaya. Nah kalau saudara miskin, ya biar saudara kata-kata sebagus-bagus bagaimana, orang tidak akan terima saudara. Tadi yang harus saudara pahami baik-baik, kiranya apa yang saya berikan saudaraku, orang boleh renungkan baik-baik. Ini bukan cuma saudara, tapi saya juga harus belajar di sini bahwa inti dari kebenaran firman Tuhan ini adalah jagalah tanganmu, jagalah hatimu, jagalah matamu. Karena dosa itu hanya 3 ya, kalau tidak salah: mata,
Segala sesuatu yang bikin saudara berdosa adalah ketika saudara mengatakan, aku, ya, Yesaya 14, aku mau naik kepada yang tinggi, ya, aku mau sama seperti Tuhan. Lucifer, ya. Yesaya 14 kalau saudara baca, saudara akan dapat pesan, aku, ya. Kira-kira ada aku 5, dan aku itu dipanggil di kayu salib, ya. Yang pertama, aku tangan kiri, ya. Yang kedua, aku tangan kanan. Yang ketiga, aku kaki kiri, ya. Yang keempat adalah aku ke kanan. Yang kelima, di atas kepala ada aku. Tapi yang terakhir 6, ya, kira-kira ada di lambung, di hati kita. Itu kutub telah ditukar jadi berkat, saudara. Makanya yang lebih parah begini, kita kuat tapi papa dan tapi mama kok keturunan gula. Jadi kita jangan. Itu bukan isunya di situ. Karena orang perlu punya Tuhan. Karena kalau di pintu sana, di pintu gerbang, Tuhan yang mau tanya, karena papa dan mama penyakit gula, ya. Ya nyanda, saudara. Tuhan tanya apa yang ada bikin di dunia. Ya. Bukan Tuhan tanya apa nenek moyang siapa. Oh, apa nenek moyang putih Israel kan? Karena kan keturunan Israel nyanda. Tuhan yang tanya begitu. Tuhan tanya apa yang akan kamu kerjakan. Seperti Tuhan bertanya kepada Elia, ya, ketika dia di gua, ya, angin kencang, ubah. Tapi Alkitab mengatakannya ada Tuhan di sana. Gunung batu terbang, ubah. Alkitab mengatakannya ada Tuhan di sana. Tapi ketika angin sepoi bertiup, Tuhan ada di sana. Nah, Tuhan bertanya kepada Elia, apa yang kamu bikin di sini? Paling kalau Tuhan, kita semua layani Tuhan lama sekali. Kita semua ikut Tuhan. Hampir hari minggu kita beribadah Tuhan. Hampir hari minggu kita kasih perpuluhan Tuhan. Hampir kita berdoi, kita kasih perpuluhan. Buat gembala, buat jemaat. Elia bilang begini, Tuhan, kita suka kasih bantu orang mati. Ya, kita tunggu lama. Sekitar 40 hari atau 50 hari kita habis potong itu Nabi Baal Berer. Berapa itu? 200. Ya, boleh salah. Baru dia potong. Bayangkan. Tapi Tuhan tanya, Elia, membawa apa sih? Membawa apa di dunia ini? Ya. Elia bingung menjawab. Saat Elia takut, dia tutup pakai dia jumpa. Nah, orang harus seperti itu. Orang kalau di hadapan Tuhan, jangan so hebat. Atau misalnya mengatakan bahwa Tuhan kita suka apa itu Tuhan, kita pelayan hampir 30 tahun, kita pelayan Tuhan lama sekali, ya, kita orang kenal, ya. Nah, di hadapan Tuhan tanggalkan semua, penyerahan total, ya, supaya orang itu bisa jaga hati, jaga tangan kita, jaga mulut kita, jaga cara kita, ya. Dengan cara apa? Orang menemukan kebenaran firman Tuhan. Saya di rumah, saya usaha. Saya berkali-kali bilang, orang itu tiap pagi mesti baca satu pasal saja. Sekurang-kurang itu. Saya banyak sekali berimpact, ya. Impactnya banyak sekali. Ketika saudara sering baca firman Tuhan. Ya. Kalau sekarang kan misalnya kata minim, nah oke lah, minim, ya. Bisa beli itu audio. Ya. Orang dikasih kemarin Alkitab mendengarkan, ya, semua bisa. Zaman sekarang saudara tidak perlu bahasa Inggris, tahu bahasa Inggris. Sudah ada alat yang ditaruh di telinga. Orang lain bahasa Inggris, alat itu kan translate bahasa Indonesia. Ya, tidak perlu, karena memang sudah pinjaman. Jadi saudara tidak perlu tahu hal-hal yang saya dunia. Yang saudara perlu tahu adalah kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan. Yang itu yang perlu saudara tahu. Kalau kebajuan dunia itu urusan dunia. Dunia akan berbau. Saya kasih contoh kecil. Saudara tanam bebek, kalau nyapu, guys, ada marka seberapa. Itu zaman. Cuaca berubah, situasi berubah, katulistiwa berubah, semua berubah yang ada di bawah. Makanya kita mengatakan bahwa yang ada di bawah langit itu, pengkhotbah mengatakan semua
Amin. Tuhan Yesus memberkati dalam terlungkap kepala kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan yang luar biasa yang boleh kami terima hari ini. Apapun yang Hamba sampaikan ya Tuhan, kiranya firman ini termaterai dalam hidup kami, akan hamba-Mu juga yang telah menyampaikan ini. Berkati kami semua Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Firman akan berubah. Yesaya 55 ayat 11 berkata bahwa firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Kusuruh. Itu firman Tuhan. Mari saudara percaya dan berharap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih sekali lagi, berkati kami semua. Kiranya firman ini termaterai dan terpatri dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan lihat kiri kanan saudara. Jangan lihat suara, mungkin suara saudara